Pemberontakan Ranggalawe. Latar belakang. Setelah berhasil mengalahkan Jayakatwang dari Kediri pada tahun 1293, Raden Wijaya mendirikan Kerajaan Majapahit. Sebagai bentuk penghargaan atas jasa para tokoh yang membantunya, ia mengangkat mereka menjadi pejabat tinggi di kerajaannya. Salah satu tokoh penting itu adalah Ranggalawe, anak dari Bupati Tuban Arya Wiraraja, yang sangat berjasa membantu pelarian dan perjuangan Raden Wijaya. Awal mula konflik, Ranggalawe merasa keputusan Raden Wijaya tidak adil dengan memberikan jabatan Mahapati kepada Nambi. Ia menilai pamannya Lembu Sora lebih pantas menyandang jabatan itu. Ia menilai Nambi tidak memiliki pengalaman dan kemampuan sebesar Lembu Sora. Kemarahan ini memuncak ketika Ranggalawe merasa bahwa ada intrik dan hasutan di dalam istana, terutama dari Mahapati, Halayuda. Ia menyampaikan unek-uneknya kepada sang ayah, Arya Wiraraja. Namun sang ayah menyuruhnya bersabar dan tidak gegabah, karena keputusan raja harus dihormati. Meskipun demikian, Ranggalawe tetap merasa dikhianati. Pemberontakan dimulai. Karena rasa kecewa dan marah, Ranggalawe kembali ke Tuban dan menggalang kekuatan. Ia mulai menunjukkan sikap pemberontakan dengan tidak lagi tunduk pada perintah pusat Majapahit. Pasukannya mulai bergerak, dan ia menyatakan pemberontakan terhadap Raja Raden Wijaya. Mengetahui hal ini, Raden Wijaya memerintahkan pasukan Majapahit untuk menumpas pemberontakan Ranggalawe. Ia memerintahkan Mahapati Nambi, Kebo Anabrang, Lembu Sora dan prajurit lainnya untuk menghadapi pemberontakan tersebut. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Pertempuran di Sungai Tambak Beras. Pertempuran terjadi di Tambak Beras, wilayah perbatasan Majapahit dan Tuban. Pertempuran ini berlangsung sengit. Ranggalawe, sebagai ksatria gagah, bertarung dengan semangat dan keberanian luar biasa. Dalam pertempuran tersebut, Ranggalawe bertarung langsung dengan Kebo Anabrang, salah satu panglima Majapahit. Keduanya terlibat duel satu lawan satu yang sangat sengit dan legendaris. Namun pada akhirnya, Ranggalawe gugur dalam pertempuran itu, setelah pertarungan yang panjang dan berdarah. Ia tewas sebagai seorang prajurit sejati, walaupun di pihak Majapahit, melihat keponakannya gugur, Lembu Sora tidak terima dan akhirnya menikam Kebo Anabrang hingga tewas. Inilah nanti yang menjadi pemicu pemberontakan Lembu Sora. Akhir tragis dan penghormatan. Setelah kematian Ranggalawe, Raden Wijaya merasa sedih. Ia mengakui bahwa Ranggalawe sebenarnya adalah seorang ksatria sejati yang setia, namun kecewa karena pengkhianatan di sekitarnya. Dalam beberapa kisah, disebutkan bahwa Raden Wijaya sempat menyesali keputusan politiknya, karena banyak perwira hebat akhirnya gugur akibat intrik dalam istana. Sebagai bentuk penghormatan, jenazah Ranggalawe diperlakukan secara terhormat dan dikenang sebagai tokoh penting dalam sejarah awal Majapahit. Pemberontakan Ranggalawe. Latar belakang. Setelah berhasil mengalahkan Jayakatwang dari Kediri pada tahun 1293, Raden Wijaya mendirikan Kerajaan Majapahit. Sebagai bentuk penghargaan atas jasa para tokoh yang membantunya, ia mengangkat mereka menjadi pejabat tinggi di kerajaannya. Salah satu tokoh penting itu adalah Ranggalawe, anak dari Bupati Tuban Arya Wiraraja, yang sangat berjasa membantu pelarian dan perjuangan Raden Wijaya. Awal mula konflik, Ranggalawe merasa keputusan Raden Wijaya tidak adil dengan memberikan jabatan Mahapati kepada Nambi. Ia menilai pamannya Lembu Sora lebih pantas menyandang jabatan itu. Ia menilai Nambi tidak memiliki pengalaman dan kemampuan sebesar Lembu Sora. Kemarahan ini memuncak ketika Ranggalawe merasa bahwa ada intrik dan hasutan di dalam istana, terutama dari Mahapati, Halayuda. Ia menyampaikan unek-uneknya kepada sang ayah, Arya Wiraraja. Namun sang ayah menyuruhnya bersabar dan tidak gegabah, karena keputusan raja harus dihormati. Meskipun demikian, Ranggalawe tetap merasa dikhianati. Pemberontakan dimulai. Karena rasa kecewa dan marah, Ranggalawe kembali ke Tuban dan menggalang kekuatan. Ia mulai menunjukkan sikap pemberontakan dengan tidak lagi tunduk pada perintah pusat Majapahit. Pasukannya mulai bergerak,
dan ia menyatakan pemberontakan terhadap Raja Raden Wijaya. Mengetahui hal ini, Raden Wijaya memerintahkan pasukan Majapahit untuk menumpas pemberontakan Ranggalawe. Ia memerintahkan Mahapatih Nambi, Kebo Anabrang, Lembu Sora dan prajurit lainnya untuk menghadapi pemberontakan tersebut. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Pertempuran di Sungai Tambak Beras. Pertempuran terjadi di Tambak Beras, wilayah perbatasan Majapahit dan Tuban. Pertempuran ini berlangsung sengit. Ranggalawe, sebagai ksatria gagah, bertarung dengan semangat dan keberanian luar biasa. Dalam pertempuran tersebut, Ranggalawe bertarung langsung dengan Kebo Anabrang, salah satu panglima Majapahit. Keduanya terlibat duel satu lawan satu yang sangat sengit dan legendaris. Namun pada akhirnya, Ranggalawe gugur dalam pertempuran itu, setelah pertarungan yang panjang dan berdarah. Ia tewas sebagai seorang prajurit sejati, walaupun di pihak Majapahit. Melihat keponakannya gugur, Lembu Sora tidak terima dan akhirnya menikam Kebo Anabrang hingga tewas. Inilah nanti yang menjadi pemicu pemberontakan Lembu Sora. Akhir tragis dan penghormatan. Setelah kematian Ranggalawe, Raden Wijaya merasa sedih. Ia mengakui bahwa Ranggalawe sebenarnya adalah seorang ksatria sejati yang setia, namun kecewa karena pengkhianatan di sekitarnya. Dalam beberapa kisah, disebutkan bahwa Raden Wijaya sempat menyesali keputusan politiknya, karena banyak perwira hebat akhirnya gugur akibat intrik dalam istana. Sebagai bentuk penghormatan, jenazah Ranggalawe diperlakukan secara terhormat dan dikenang sebagai tokoh penting dalam sejarah awal Majapahit.